Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Cinta. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan berkenaan dengan materi yang berjudul Kota Sehat. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Nani Suryani, Fitri Herawati, dan Nadia Fauzia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi kota sehat. Yang kedua, perkembangan kota sehat. Yang ketiga, tujuan kota sehat. Yang keempat, upaya-upaya menuju kota sehat. Yang kelima, tatanan kota sehat. Yang keenam, klasifikasi dan kriteria kota sehat. Yang ketujuh, langkah-langkah menuju kabupaten atau kota sehat. Yang pertama, kita bahas tentang definisi kota sehat. Apa itu kota sehat? Kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota sehat adalah suatu kota yang terus-menerus menciptakan dan meningkatkan lingkungan-lingkungan fisik dan sosial dan memperluas sumber daya masyarakat mereka yang memungkinkan orang untuk saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan semua fungsi kehidupan dan mengembangkan potensi maksimal mereka. Konsep kota sehat juga mengutamakan pendekatan proses dari target, tidak mempunyai batas waktu, dan berkembang secara dinamik, sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap. Kita bahas yang kedua yaitu perkembangan kota sehat. Perkembangan kota sehat. Pendekatan kota sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHG pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter, di mana ditekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai dan langgeng. Jika semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya diperhatikan, oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan kepada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Saya Fitri Herawati akan melanjutkan kembali presentasi tentang kota sehat. Di sini ada perkembangan kota sehat. Di tahun 1996, WHO menetapkan tema Hari Kesehatan Sedunia atau Healthy Cities for Better Life. Di Indonesia, kegiatan tersebut diantisipasi melalui berbagai seminar dan pertemuan, sehingga kemudian diluncurkan pilot proyek kota sehat di 6 kota, yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Jakarta Timur yang dicanangkan oleh Mendagri pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Selanjutnya, disepakati untuk mengembangkan kegiatan kabupaten atau kota sehat, khususnya di bidang pariwisata di 8 kota, yaitu kawasan Anyer di Kabupaten Serang, kawasan Baturaden di Kabupaten Banyumas, Kota Gede di Kota Yogyakarta, kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo, kawasan pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, kawasan pantai dan laut Bunaken di Kota Manado, Kabupaten Tanah Toraja, dan kawasan Nongsa di Marina di Kota Batam. Dalam pertemuan wali kota dan bupati seluruh Indonesia pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2000 disepakati untuk mengembangkan kabupaten atau kota sehat atas dasar komitmen wali kota atau bupati dan DPRD guna mendukung pembangunan berwawasan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab semua sektor, masyarakat, dan swasta. Hal ini selaras dengan konsep pembangunan berwawasan kesehatan yang dicanangkan oleh Presiden B.J. Habibie.
Pada tanggal 1 Maret 1999, pembangunan berwawasan kesehatan, yaitu setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak kesehatan. Ada juga tujuan kota sehat. Tujuan dari kota sehat dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan kabupaten atau kota yang nyaman, aman, bersih, dan sehat. Namun, dalam pelaksanaannya, kabupaten atau kota sehat memiliki dukungan dari peran masyarakat dalam mendukung kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat. Ada pula visi dan misi. Visinya yaitu, visi baru pembangunan kesehatan tersebut direfleksikan dalam moto yang berbunyi Indonesia Sehat dengan mempertimbangkan bahwa satu dasawarsa merupakan waktu yang cukup menantang dan inspiratif tetapi realistis. Ada juga misi, yaitu misinya ada 4. Yang pertama, menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ketiga, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, serta yang terakhir ada memelihara dan meningkatkan individu, keluarga, dan masyarakat termasuk lingkungannya. Saya Nani Suryani akan menjelaskan mengenai upaya-upaya menuju kota sehat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menuju kota sehat. Yang pertama, mengendalikan dan memberantas penyakit menular dan penyakit parasit serta beban kesehatan yang memberatkan penduduk kota. Yang kedua, mengurangi bahaya zat kimiawi dan fisik di rumah, di tempat kerja, dan wilayah kota besar. Yang ketiga, menciptakan kualitas lingkungan yang berkualitas tinggi bagi penduduk kota. Yang keempat, menjamin adanya konsumsi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran semua pihak. Ini merupakan lanjutan dari upaya-upaya menuju kota sehat. Pengamanan dan penjagaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, perbaikan perumahan, peningkatan kesehatan penduduk, penghapusan kriminalitas dan rasa takut terhadapnya, penyediaan akses terhadap pelayanan, penyediaan fasilitas umum, rekreasi, dan lain-lain, membangun pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, mengusahakan pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan, penekanan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat. Selanjutnya, mengembangkan kriteria untuk evaluasi. Selanjutnya, tentang tatanan kota sehat. Tatanan kota sehat, adapun pengertian dari tatanan adalah sasaran kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten atau kota. Kawasan sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat. Melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha, dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kota sehat, menurut Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan pada tahun 2005, terdapat 9 tatanan kabupaten atau kota sehat yang dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus. Tatanan tersebut terdiri dari, yang pertama, kehidupan sosial yang sehat, yang kedua, kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, yang ketiga, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, yang keempat, kawasan pertambangan sehat, yang kelima, kawasan hutan sehat, yang keenam, kawasan industri dan perkantoran sehat, yang ketujuh, kawasan pariwisata sehat, 8, ketahanan pangan dan gizi, yang terakhir, ke-9, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri. Indikator kota sehat
dalam lampiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1938-PB-Romawi 8-2005 tentang penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat telah dirumuskan indikator kota sehat, mencakup indikator pokok, umum, dan khusus. Indikator pokok merupakan indikator yang harus dapat dipenuhi oleh kabupaten kota, yaitu belajar 9 tahun, angka melek huruf, pendekatan per kapita domestik, angka kematian bayi per min 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita per min 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH, dan adanya RUTRK, Rencana Detail Tata Ruangan Kota. Program Dana Sehat dan Jaminan Sosial Nasional bagi Masyarakat Miskin. Untuk indikator umum, mencakup adanya dukungan Pemda, adanya program pendukung di sektor, berfungsinya tim pembina kabupaten atau kota dan kecamatan, berfungsinya forum kabupaten atau kota, adanya sekretariat forum, berfungsinya forum komunikasi desa atau kelurahan, berfungsinya pokja kelurahan atau desa, adanya kesepakatan masyarakat dan Pemda tentang pilihan tatanan dan kegiatan, adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemda, adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum atau forum komunikasi atau pokja. Seluruh komponen tersebut telah dirumuskan dalam peraturan bersama sebagaimana tersebut di atas yang dirinci dalam indikator output yang dapat dijalankan oleh kabupaten kota. Indikator yang dimuat dalam pedoman merupakan daftar pilihan yang dapat dipilih oleh forum bersama-sama dengan pemerintah daerah dan sektor terkait. Besar indikator yang hendak dicapai oleh masing-masing kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi dari masing-masing kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Penilaian terhadap indikator adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output. Saya Nadia Paujiah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kota sehat. Di sini ada klasifikasi dan kriteria dari kota sehat. Klasifikasi dan kriteria kota sehat yaitu ada lingkungan fisik yang bersih dan aman, ekosistem yang stabil dan berkelanjutan, masyarakat yang kuat dan saling tolong-menolong, peran serta dan kontrol publik, terpenuhinya kebutuhan penduduk, pengalaman yang beragam, ekonomi vital yang inovatif, tidak melupakan sejarah atau masa lalu, membangun kota yang mengandung berkarakteristik, akses terhadap pelayanan kesehatan publik, derajat kesehatan yang tinggi. Dan ini ada penghargaan Swastisaba. Setiap 2 tahun sekali, kabupaten kota sehat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan diberikan penghargaan Swastisaba. Penghargaan tersebut dapat diklasifikasikan atas 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada kabupaten kota sehat yang pada taraf pemantapan. Penghargaan Wiwerda diberikan kepada kabupaten kota sehat pada taraf pembinaan. Penghargaan Wistara diberikan kepada kabupaten kota sehat pada taraf pengembangan. 7 langkah-langkah menuju kota sehat. Berikut ini merupakan langkah-langkah menuju kabupaten kota sehat, yaitu 1. Rekonsiliasi semua pemangku kepentingan, melanjutkan asesmen, menentukan tujuan dan prioritas, menyusun plan of action, membagi tugas, melaksanakan bersama, memantau bersama, mengevaluasi, dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota sehat adalah kota yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, serta lingkungan penduduk yang tinggi dan bekerja di sana, yang tinggal dan bekerja di sana. Kota sehat dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab kabupaten kota yang nyaman, aman, bersih, dan sehat. Namun, dalam pelaksanaannya, kabupaten kota harus memiliki dukungan dari masyarakat dan dalam mendukung kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berpartisipasi mewujudkan kota sehat masih perlu dilakukan. Karena permasalahan umum yang berkaitan dengan kota sehat adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, maka menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program kota sehat yang telah direncanakan. Quotes of the day. Kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan nikmat kebugaran di sepanjang hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.